Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan siang hari kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan adakan di tempat ini bukan karena kuat dan jalan kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Teman-teman Bapak Ibu dikasih Tuhan, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kepada Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Anugerah-Mu, mempesona. Haleluya.
kami boleh ada di tempat ini, semua anugerah Tuhan bagi kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, semata-mata karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya hidup kami ini boleh mengalami keubahan, mengalami pemulihan di dalam kami mengikut dan melayani Engkau Bapa. Kami rindu Engkau lebih dalam lagi, membawa setiap kami untuk kami boleh mengerti segala rencana Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur Bapa di surga, kami percaya bahwa ruangan ini kami semuanya akan menikmati hadirat Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya kami akan pulang dengan membawa kesembuhan. Kami yang datang dengan berbagai kelemahan, kami akan membawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang mempunyai pergumulan, kami percaya Tuhanlah yang akan membukakan jalan keluar buat setiap persoalan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik sebagai pemimpin pujian, singer, pemusik, bahkan juga yang menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kami percaya kuasa dari tempat yang maha tinggi memenuhi para hamba-hamba ini. Urapan yang baru, hikmat dari tempat yang maha tinggi menjadi milik bagian mereka semua, sehingga para hamba-Mu ini dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan baik di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selamanya. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada selesainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Saya percaya wajah-wajah yang di tempat ini adalah wajah-wajah yang bersuka cita karena Tuhan. Amin. Angkat tangan saudara. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan nyanyi glory. Haleluya. Glory, 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 glory,
sudah dikasih Tuhan merasa bahagia hari ini? Kalau kita merasa bahagia, kita mau lebih lagi bersuka cita, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan pujian kita, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Haleluya. Kita merayakan kelahiran Tuhan saat ini dan kita bersuka cita bersama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia
mengubahkan. Karena kasih Yesus yang mengubahkan kehidupan kita, mari kita hidup seturut dengan kasih Tuhan. Selalu mengasihi. Amin. Amin. Yesus sekolah sahabat. Haleluya. Mari kita bersyukur kita di dalam Tuhan. Haleluya.
berdiri, tapi karena sudah lama berdirinya, kita menaikkan pujian. Ketika kita ada dalam permasalahan, ketika Yesus ada dalam hidup kita bersama dengan kita semuanya. Amin. Naikkan pujian ini. Haleluya. Mustahil kalau manusia hidup di dunia ini tidak punya masalah, betul nggak? Pasti kita semua mempunyai masalah masing-masing. Saat kita menyerahkan di tangan Tuhan, semua akan baik-baik saja, semua akan beres kabeh. Haleluya. Di bawah waktunya kita akan memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua saya undang untuk bagi berdiri. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Angkat pujian. Karena kasih-Nya
Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya secara kuasa. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tiba saja yang akan mendengarkan firman Tuhan, hati kami kuduskan pikiran kami. Layakan kami Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu secara khusus, sampaikan isi hati-Mu. Dan setiap apa yang diperkatakan hari ini berasal daripada Engkau sendiri. Berkati kami semua yang hadir hari ini, sangkau baik ada di dalam ruangan itu maupun di luar ruangan, ada dalam kasih Tuhan, ada dalam lawatan Tuhan. Pimpin kami, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Salam Bapak Ibu. Apa kabar? Baik, luar biasa. Saya mendengar ada 10.000. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Andreas. Beliau sudah S2, tinggal S3. Dan ada rekan-rekan saya yang berhubungan. Sini ada Pak dosen Pak Marhul. Kami sudah lama mengajar di SDT Pawasaran ya, 10 tahunan. Dan ada ketua wilayah Pak sendiri dan teman-teman saya yang hari ini hadir. Tuhan, ini suatu kehormatan saya ada di tempat ini dan ini pengalaman saya pertama kali ada di Gedung Meneng. Ya, puji Tuhan. Hadir di tengah-tengah saudara sekalian, memenuhi undangan dan sekaligus balasan. Ya, ini balasan saya karena 2 tahun yang lalu Bapak Pendeta Andreas ini melayani tempat kami, terus ngebel saya, gantian tempatku kan. Besok nolak Bapak Ibu, ya wes Pak. Beliau pas itu kan ganteng sekali ya, pakai jas wah luar biasa. Saya tadi diskusi Pak nggojas apa ora? Sampai marah aku nggojas lebih bagus sebenarnya. Aku yang niru beliau ya, beliau tak balas ngono lah. Tapi kali ini saya datang dengan rombongan. Ya, dengan rombongan ini istri saya, ya, dan anak saya. Jangan berdiri. Dan ini bertanya dengan jemaat Tuhan di sana. Jangan berdiri, Bapak Ibu. Ya, boleh ya. Ya, sama kami tadi berangkat pagi-pagi, estimasi kami 6:30 lah kami berangkat. Puji Tuhan sampai sini ya disambut dengan baik, luar biasa, dikasih dipantau terus karena ada di mana di kilometer berapa dan share Google Map dan lokasi ya, nggak salah Pak, lokasinya tepat, jadi dituntun 500, 100 belok kiri kan, jadi pas sampai sini disambut dengan baik sama dengan jemaat keluarga hamba Tuhan, kami di sarapan dengan sarapan tenang ya, jangan ngantuk ya ini dari sana ya, habis sarapan jangan ngantuk ini. Terima kasih, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan ada bersama-sama dengan saudara sekalian. Rekan-rekan saya hamba Tuhan ini ada orang tua saya, Bapak yang senior ya. Tadi lama ketemu Pak ya, kayaknya saya nggak nyebrang ke wilayah 19 ya, di dalam sekali ya, sekarang bicara-bicaranya, tapi puji Tuhan hari ini bersama ini. Bapak Ibu, saya sedikit agak kaget, foto saya berbeda dengan saya sekarang ya. Saya nggak tahu berapa tahun yang lalu Andreas itu ngambil dari mana gitu ya. Inilah aslinya Bapak Ibu, kadang-kadang lebih ganteng fotonya daripada asli ya. Kayak gitu ya, jadi kok nggak beda banget sama yang asli ya. Terima kasih Pak Andreas sudah memberikan kesempatan saya dan hari ini saya diberikan tema kasih Yesus yang mengubahkan.
dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi ini materi cukup berat juga Pak. Lebih dari sejauh ini. Baik kita buka kita di dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan pasal 30. Ayatnya yang ke-6. Bisa ditampilkan di sini? Oh ada? Bisa dibantu Pak? Pak Andreas ini kayak saya Pak Ibu di rumah ya. Saya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Ini bisa anak saya bantu bacanya. Ya, baca sini Pak ya. Terjemahan baru, terjemahan lama, kalau bahasa Inggris ya sangatlah atau terlalu. Bapak ya, sudah kita kembali bersama-sama. Tapi saya coba bisa 30 menit dari sekarang ya. Saya akan coba selesaikan tugas saya. Tuntas nggak tuntas? 30 menit. Begitu ya Pak ya. Bahkan tahu lah ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ini, ayat terjemahan baru. Ya sih. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Amin. Hari ini warga di tempat ini, buat tempat ini sunatan. Judulnya sunatan Pak. Tapi saya perlu sampaikan ini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan keselamatan yang kita akan alami dalam hidup kita. Bahkan kita sudah mengalami kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, salah satu kebutuhan mendalam manusia adalah pembaruan hati. Ini kebutuhan setiap kita. Kita bisa bayangkan bagaimana manusia itu kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, dia lahir terus hidupnya tidak takut Tuhan, hidupnya hidup dalam komunitas keluarga yang keras, yang tidak takut Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan. Saya bisa bayangkan bagaimana manusia itu tersebut, seperti dalam kisah Nabi Nuh ya. Dalam kitab Kejadian, manusia itu semakin jahat jika roh Allah tidak tinggal dalam diri manusia. Gitu ya. Manusia semakin jahat dan bahkan Allah sendiri berkata, aku menyesal menjadikan manusia. Itu bahwa kecenderungan manusia itu hatinya itu selalu berbuat dosa, itu kecenderungan manusia. Kita kalau membutuhkan Tuhan, kebutuhan yang paling hakiki ya dalam hidup kita adalah pembaruan hati. Dunia itu menawarkan banyak cara untuk merubah, tetapi hanya kasih Yesus yang dapat mengubah hati manusia secara sejati. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 6, Allah menjanjikan pembaruan hati melalui sunat hati. Hari ini kita akan memperlihatkan bagaimana kasih Yesus menggenapi janji ini, membawa pembaruan yang sejati, sehingga kita dapat mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Ada 3 hal penting yang saya sampaikan, Bapak ya. Itu baru pendahuluan. Mohon izin, Pak dosen, kalau salah dikoreksi Pak. Saudara dikasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Yang pertama, kondisi hati manusia yang membutuhkan pembaruan. Ini kondisi kita. Sebagai umat manusia memerlukan pembaruan. Itu kondisi kita. Karena dalam kitab Perjanjian Lama kita melihat manusia jatuh dalam dosa. Karena keinginan ingin menyamai seperti Allah. Ya, karena ketika Tuhan berkata, jangan kau makan buah ini, jika kau memakannya kau akan mati. Tetapi iblis memutarbalikkan kebenaran itu. Dia berkata, bukankah Allah berfirman, jika engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan sama seperti Allah. Sama-sama mengambil Alkitab, sama-sama mengambil perkataan Tuhan, tapi diputar balikan. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Kebenaran diputar balikan, ayat dipelintir-pelintir, ya. Kebenaran diputar balikan itu menjadi fitnah. Tapi hati manusia itu kecenderungannya selalu tidak puas dengan keadaan.
Ya, dia ini kalau sama seperti Allah. Tapi sempat berargumen, enggak, kamu makannya tidak akan mati, engkau akan sama seperti Allah. Kenapa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat dan dibuang, dia diusir dari taman Eden. Ketika engkau memakan buah ini, dia akan hidup selamanya. Akan dijaga oleh malaikat Tuhan, dibuang di taman Eden. Nah, taman Eden itu nggak ada di surga. Alkitab mencatat taman Eden itu ada di bumi. Sekarang keberadaannya di mana? Nah, peristiwa Nuh menenggelamkan bumi, tenggelamkan bumi ini. Tapi yang pasti bahwa Taman Eden itu ada, Sungai Tigris, Sungai Efrat, itu ada. Sementara para arkeolog itu mencari keberadaan itu. Kalau tentang Sodom Gomora itu kan belum dicari ya. Di tempat tersebut itu memang ada belerang-belerang ditemukan. Mereka lagi mencari karena di tempat itu benar-benar surga ya, benar-benar tempatnya subur yang luar biasa. Ada emas, ada batu, segala macam yang sangat mewah dan luar biasa di sana. Manusia jatuh dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata kepada manusia, akan ada permusuhan antara engkau dengan keturunan perempuan akan menginjak kepala daripada si ular, dan ular akan memakan daripada keturunan pada wanita. Itu nubuatan digenapi dalam peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Iblis diinjak, dihancurkan oleh darah anak domba, dan kita mendapat kemenangan oleh penebusan itu. Bapak Ibu, tidak akan mungkin ada salib, tidak akan mungkin ada Paskah, tidak akan mungkin ada penyaliban Yesus tanpa ada kelahiran. Kalau kita merayakan kelahiran, Bapak Ibu, kita juga harus merayakan Paskah. Karena itu hari raya yang luar biasa juga. Ya, mungkin kalau kita buat Natal, buat Paskah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, berusaha membangun hubungan dengan Allah dengan cara amal baik ibadah, membangun tangga dengan untuk mencapai surga, untuk mencapai Allah. Tapi selalu gagal. Kenapa? 10 hukum Taurat, 1 dilanggar, tidak sempurna 10 hukum itu. Harus benar-benar sempurna. Allah melihat bahwa tidak ada seorang pun bisa mencapai Tuhan, mencapai surga dengan amal ibadahnya. Hanya melalui anugerah, hanya melalui kasih Yesus agar hidup kita benar-benar diselamatkan. Kalau kita bicara tentang sunat, ini orang Ibrani, Bapak Ibu, ini sunat sebagai perjanjian ya. Abraham berjumpa dengan Tuhan dan dia sebagai perjanjian bahwa keturunanmu akan disunat. Setiap laki-laki dari keluargamu, dari anakmu, baik budakmu yang tinggal di rumah itu harus disunat. Secara fisik ini sebagai bentuk perjanjian. Itu menjadi satu kebanggaan bahwa hanya bangsa satu-satunya umat pilihan Allah yang pada zaman itu disunat, yang lain tidak disunat. Terus kaitannya dengan kita hari ini, Bapak. Kalau bicara tentang sunat fisik, kita bicara juga sunat rohani, sunat hati. Sebagai perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Nah, ke seluruh keturunan orang Ibrani atau disunat, gitu ya. Dan sebagai bukti bahasanya adalah orang kita, adalah orang Israel. Sebagai fisik bentuknya saya disunat. Gitu. Terus bagaimana dengan sekarang orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah sunat itu perlu secara fisik? Kalau demi kesehatan mungkin kesehatan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah hati ini yang harus disunat. Tuhan Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, pribadi kita dan keluarga kita dan anak cucu kita, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Syaratnya Bapak Ibu, agar kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, hati kita ini harus dibereskan, hati kita ini harus dibersihkan, hati kita ini harus benar-benar dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, supaya kita mendapat kehidupan. Agar saya tidak menyimpang terlalu jauh, kondisi hati manusia membutuhkan pembaruan. Dalam konteks Ulangan pasal 30 ini, umat Israel sering gagal taat kepada Allah karena hati mereka yang keras. Dalam pasal 29 ayat 4, saya minta tolong supaya kita tidak lari dari konteks ini, karena kita tidak tentang bagaimana mereka disuka hati ini. Kenapa sih? Karena bangsa ini keras kepala. Orang Israel, orang Yahudi keras kepala. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 4,
kasih ya dibantu ada kita. Kemudian saya bilang lewat dari 20. Kemudian ya, Ulangan pasal 29 ayat 4. Ya, suara ke-9. Ayo, pendeta Musa. Biasa, ya. Ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberikan akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Coba ayatnya yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di bagimu. Terus, roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Ini sampai Tuhan berkata, kamu tuh pakaian kamu, apa yang di dalam tubuhmu. Bahwa Allah menunjukkan bahwa aku Tuhan Allahmu yang memimpin kamu dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang menarik yang saya garis bawahi. Orang Israel itu dibawa keluar dari Mesir, itu dipimpin Tuhan langsung. Pada siang hari berbentuk tiang awan, pada malam hari berbentuk tiang api, dan bangsa itu tidak mungkin tersesat. Tetapi bangsa itu memang keras hati, Bapak Ibu. Salah satunya bangsa yang di dunia ini yang makan roti dari surga hanya orang Ibrani. Roti dari surga dikirim langsung, kita hanya orang Ibrani. Tapi Tuhan mengatakan supaya kamu biar tahu bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Tapi kekerasan hati inilah sehingga Tuhan berkata, keturunanmu harus disunat hatinya agar mereka tetap hidup untuk selamanya. Saudaraku, pembaruan hati diperlukan agar umat dapat hidup menurut kehendak Allah dan mengalami kehidupan yang sejati. Sama seperti bangsa yang kita bicarakan tadi, kita juga akan membutuhkan pembaruan hati. Sekarang sering kita gagal mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati karena dosa-dosa yang membelenggu kita. Yang harus kita jawab adalah dosa apa yang kita lakukan sehingga engkau tidak bisa mengasihi Tuhan. Lepas kita hidup ini dipakai Tuhan lebih lagi, dan berkat-berkat Tuhan engkau sediakan dalam hidup kita. Amin. Mengasihi Tuhan agar Tuhan kita mengalami kasih Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, kasih Allah yang mengubahkan melalui sunat hati. Sunat hati adalah pekerjaan Allah, bukan manusia. Itu berarti hanya Allah yang dapat mengubah hati manusia yang keras menjadi lembut dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita berupaya mengasihi Allah tapi gagal terus. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau tapi selalu gagal. Tuhan, aku mau setia kepadamu tapi selalu gagal. Tuhan, aku mau bertobat kadang-kadang juga jatuh. Kita gagal lagi. Karena kita hanya mengandalkan bahwa keinginan saja, tapi kita nggak berserah kepada Tuhan. Kita nggak benar-benar melepas, nggak benar-benar mau merubah, minta penyerahan, minta Tuhan menolong hidup kita untuk mengubah hidup kita. Dalam perjanjian baru, janji ini digenapi melalui Yesus Kristus yang datang untuk memberikan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita untuk membaharui hati kita. Pekerjaan Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Ada jemaat Tuhan yang saya layani, Bapak Ibu. Ya, kebetulan ada di sini. Sebelum menyerahkan hidup kepada Tuhan, selalu gagal untuk setia, selalu gagal untuk bisa lebih baik. Tapi kita Roh Kudus bekerja. Kami biasa berdoa 10 malam. 10 malam dengan hidup Roh Kudus. Dan awal itulah perubahan dalam hidup. Tuhan mengubah hidupnya.
Tuhan pakai itu. Ya, saya bilang, ayo pelayan Tuhan. Saya ajak pelayanan, ayo pelayan Tuhan. Ayo pelayan Tuhan. Saya kasih pekerjaan pelayanan, misalnya punya tanggung jawab pelayanan itu sesuai dengan kapasitas yang bekerja. Tuhan yang mengubah melalui pencurahan, melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Roh Kudus yang mengubah. Istrinya ngomong, kok baru sekarang saya rasanya jadi orang Kristen. Dulu selama ini jadi orang Kristen dan gereja ngapain? Ini bersama dengan saya. Ya, Mas Santo dengan Pak Ketua. Saya menceritakan fakta bagi pengalaman jadi saya sampaikan, saya berikan. Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Kalau kita berusaha, kalau Roh Kudus ya, tidak bekerja secara total dalam hidup kita, tidak memberikan kita secara luas untuk bekerja, maka kita akan terus jatuh dan jatuh. Ya. Kita baca dalam Yeskiel pasal 36. Kemudian cepat selesai. Tinggal satu poin. Atau nggak usah dibacain. Ya, kita melihat bahwa Roh Kudus yang membaharui hati kita. Kasih Yesuslah yang melihat, yang terlihat melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih Yesus ya yang nyata. Ketika kita melihat pengorbanan Yesus di kayu salib, itu yang akan kita melihat bahwa Tuhan, bahwa sebenarnya Engkau yang mengasihi saya. Saya harus berubah, saya harus bertobat, saya harus mengubah hati saya, harus bersihkan hidup saya. Ya, melalui kasih Yesus dosa kita diampuni. Dan hati kita dibersihkan dari segala kotoran atau sifat-sifat dosa. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Kasih Yesus memampukan kita untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Apakah kita telah membuka hati kita untuk diperbarui oleh kasih Tuhan? Aku dan engkau yang menjawab. Buka hati, biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu, mengubah hidupmu. Serah Tuhan pakai hidup saya. Buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Di akhir tahun ini, di awal tahun saya tidak tahu, saya nggak pernah komunikasi dengan Pak Andreas. Saya tanya, Pak, kenapa ngambil ayat ini, Pak? Ini ngeri-ngeri sedap ini. Kalau bicara tentang sunat hati ini, bicara tentang hati harus dipikirkan. Ya, kita berdoa bersama Tuhan harus seperti apa. Dan yang pasti nggak ada pesan sponsor. Masalah hati ini nggak penting, nggak peduli dia pendeta, nggak peduli dia pelayan Tuhan, nggak peduli dia majelis, nggak peduli dia jemaat. Kalau bicara tentang hati ini, aku dan engkau yang tahu. Apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak? Engkau mau berubah atau tidak? Tuhan di posisi yang mana dalam hidupmu? Prioritas yang lebih prioritas dalam hidup itu apa? Banyak orang di jabatan itu tendang sana tendang sini, ada sikut sana sikut sini, sudah nggak peduli, nggak punya kasih lagi. Kita mengizinkan Yesus bekerja dalam hidup kita. Kita akan melihat hasil hati yang disunat oleh kasih Yesus Kristus, ya. Hati yang diperbarui menghasilkan kasih kepada Allah, ya. Kasih kepada itu kasih yang sejati. Kasih ini ditunjukkan melalui ketaatan yang tulus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, ini ayatnya yang terakhir, ya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Baca bareng-bareng yang kuat ya. Satu ayat dari pamungkas ini. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Amin. Mengasihi Tuhan enggak? Amin. Amin. Pak Pendeta, ini para pendeta banyak ya. Sampai sini enggak? Kalau engkau mengasihi Tuhan, buktikan dengan cara apa? Melakukan segala perintah Tuhan. Amin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segala tubuhmu.
dan kasihlah sesama manusia seperti diri. Engkau nggak mungkin mengasihi Tuhan kalau dengan sesamamu engkau bertengkar. Gak mungkin. Jemaat dengan jemaat, satu gereja, yang satu datang, satu tak datang. Ini mudah-mudahan di tempat ini nggak ada keluarga besar. Keluarga besar nggak Pak? Enggak ya? Enggak ya? Kalau keluarga besar begini, dari mbah, anak, cucu, mantu, cicit, berantem di keluarga mereka bawa-bawa ke gereja. Aku orang yang gereja. Nanti satu, kayak mau pendeta, kok bawa? Minggu-minggu aku enggak. Nanti hari Minggu ke gereja. Yang satunya datang ke gereja, yang satunya tiada ke gereja, nggak datang ke gereja. Susah banget. Apa gembalanya? Kalau seperti ini, aduh ini gimana menyelesaikannya? Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita menurut segala perintah Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau masih dengan sesama, masih kontok-kontokan, masih lucu-lucuan, omong kosong mau mengasihi Tuhan, bopong itu. Kok kalau sama suamimu, sama istrimu masih saja, engkau tidak bisa mengasihi dengan sesama, dengan keluarga, tidak bisa mengasihi. Omong kosong. Gak mungkin kau dapat mengasihi Tuhan, Allah yang tidak kelihatan. Sementara dengan kelihatan saja kita gak bisa berangkat menuruti segala perintah Tuhan. Ya, banyak kan? Salah satu kita mengasihi. Ini gak gampang. Agar kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, kasih yang mengubah hidup kita. Mari kita belajar mengasihi. Mari kita menuruti segala perintah kita. Sebenarnya ayat ini menghargai segala kita. Amin. Kita pujian kasih Allah itu sungguh terpuji. Standar engkau mengasihi Tuhan. Dengan cara apa engkau mengasihi? Kalau mungkin hatimu penuh dengan kebencian, dengan iri, dengki, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, hari ini dalam nama Yesus, Tuhan ubah hatiku. Minta Roh Kudus mengubah hidupku agar aku dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika serahkan anak-anak. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anak-anak. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita memakai Tuhan lebih lanjut. Izinkan Yesus mengubah hidupmu, buka hatimu. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, haleluya. Agar kami dapat mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kudus, mampukan kami setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami, Tuhan. Haleluya. Sungguhlah
Kasih Engkau, kasih-Mu mengubah hidup kami. Tidak ada kasih di dunia ini melebihi kasih-Mu. Engkau rela mati kayu salib agar kami manusia yang berdosa ini diselamatkan oleh karena kasih. Engkau datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia dalam wujud Yesus. Sang firman itu telah berubah menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus, bahkan merendahkan diri, bahkan mati sampai di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. 40 hari kemudian Kau naik di surga dan menyediakan tempat bagi kami. Ajar kami untuk mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami. Maka kasih-Mu yang mengubah hidup kami, kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Ajar kami untuk tetap setia dengan Tuhan. Haleluya. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Bapa, cinta dan kasih-Mu pada siang hari ini. Kami boleh menikmati firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau beri hikmat agar bijaksana dari surga, sehingga Roh Kudus senantiasa menuntun dalam setiap langkah hidup hamba-Mu. Begitu juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Begitu juga kami semua Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus, firman-Mu tertanam dalam hati kami Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik. Kita angkat pujian. Ya, dan terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Jauh
dan korban persembahannya. Saudara kita bawa kepada Tuhan dan semua menjadi sahabat bacaan Tuhan. Doa persembahan Bapak Pilih. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat kemuliaan Tuhan, penyembahan kami berkenan kepada siang hari ini. Bersyukur Tuhan, di gereja di tempat ini kami bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami yang datang pada siang hari ini dan kami yang membukakan hati kami, Engkau telah mengubahkan kami Tuhan untuk kami dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak setiap kami Tuhan, kami hadir pada siang hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau lahir dan tanda-tanda kelahiran baru ada bagi kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah memberi kepada kami. Biarlah sukacita-Mu Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih juga Tuhan pada siang hari ini seberapa pun kami sudah semua memberikan hormat syukur kami bersama kami. Kami tahu Tuhan, apa yang ada pada kami, apa yang ada dalam diri kami, itu sumbernya daripada Engkau. Dan kami mau kembalikan semua Tuhan sebagian daripada apa yang telah kami terima daripada-Mu. Biar Kau menguduskannya Bapa, dapat kami pergunakan untuk hormat, untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Berkati kami semua, baik gembala, baik sidang jemaat, Tuhan tempatnya Tuhan. Biar kami semua boleh menjadi saluran berkat bagi gereja kami masing-masing. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi keluarga kami masing-masing. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kami bawa korban syukur kami kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Di bawah waktunya kita akan berdoa lilin. Dipersilakan untuk duduk kembali.